wabarakatuh. Bapak Ibu dari teman-teman, perkenalkan saya mengajarkan tema yang berjudul Bantu Manusia. Yang teman-teman itu, saya sebagai ibu, saya sebagai ibu, Kaki sebagai ibu dari satu, Peri sebagai keluarga dari dua, dan kalian sebagai anak. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama kegiatan bagaimana di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat Indonesia, dibentuk seorang pemuda tua dan seorang putri yang berpendidikan menengah. Mereka tinggal di sebuah penduduk yang terdekat di desa. Waktu yang sangat meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah kami tidak meninggalkan rasa warisan sedikit pun. Memenuhi kebutuhan hidup mereka, ibu dan bekerja di ladang orang lain sebagai buruh bahan. Sementara putrinya dari seorang gadis yang manja, apapun yang dimintai harus dikabulkan. Remaja juga seorang gadis yang malas. Kerjanya hanya berserta menghubungi dan ikannya di tekan terjadi. Setiap sore dia selalu mengambil di kampungnya tanpa kerja yang berat. Kecuali hari itu menghabiskan kecantikannya. Dia sama sekali tidak mau membantu ibunya dan makan. Setiap kali ibunya mengajak bagi masalah, dia selalu menolak. Nah, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu, tidak mau ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak? Tidak, ibu saja sudah tua bekerja di sawah karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu. Menurut jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Dado tetap saja tinggal di bumi dan bersaleh. Nampak cantik dirinya. Setelah itu dia pulang dari sawah dan meminta uang upah yang disediakan oleh ibunya untuk diberikan alat-alat susah. Bu, mana uang upah hari ini? Aku pakai uangnya. Jangan, Nak, uang ini untuk membeli kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, berapa sudah habis? Saya harus beli yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Taunya menghabiskan uang tapi tidak mau bekerja. Pun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari ketika ibunya sedang ke pasar, Darmi berpesan agar diberikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dimaksud. Kemudian ibunya mengajarnya ikut terpaksa. Bu, belikan aku gelas shot dong. Ibu gak tahu, Nak. Aku salah beli di mana kalau kamu temenin ibu ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak. Mak, kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kamu ini? Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu sangat kotor itu. Aku malu punya ibu berantakan seperti itu. Walaupun sedih, sang ibu menuruti permintaan putrinya. Setelah itu berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranda. Meskipun kedua ibu dan penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak tergantung dengan makanan baru, sedangkan sang ibu kelihatan sangat berjalan pakaian dan teman yang baru. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, hendak kemana kamu? Ke pasar. Lalu siapa orang di belakangmu itu? Tentu saja bukan ibuku, dia adalah pembantuku. Pantas saja sudah tua dan bajunya kotor. Laksana di sana pasti berkata
Darmi, hendak kemana kamu? Hendak ke pasar. Siapa yang mendatangmu itu? Dia membantuku. Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus menerus selama dalam karena sang ibu masih selalu berpikir. Bu, kenapa berhenti? Berapa kali Darmi bertanya namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Saat kemudian Darmi melihat mulut ibunya bersama sambil melewati sebelah kalinya ke atas. Hei, ibu sedang apa? Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anaknya itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Berapa saat kemudian tiba-tiba Darmi menjadi merinding. Hati yang berlemas dan suara guntur baru-baru melekakan telinga. Hujan deras itu pelan-pelan kaki Darmi menyebar menjadi batu dan itu menangis. Ibu, apa yang terjadi dengan lakiku? Bu, maafkan Darmi, Ibu. Darmi tidak akan mengulangi lagi. Namun apa hendak dibuat nasi sudah menjadi bubur. Kuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang melihat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak berapa lama cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menyala menjadi batu. Batu itu kemudian mereka sampai pinggir jalan ke sana ke tepi. Orang masyarakat tempat batu itu dari nama batu menangis. Saat itu masih seperti bersalah dengan baik. Terima kasih.